Kalau fisik udah lumayan oke, istilahnya menurut kriteria lah. Ya udah nih ntar gue kunci deh, gitu kan. Asik, gue kunci bahasanya. Bahasanya gue Kunci deh ya kunci. kan. Itu bisa hampir setiap hari, kadang sampai ngamuk. Oh, kalau nggak dikasih ngamuk? Bilangnya yang ngamuk, capek lo gitu, ngapain sih setiap hari gitu kan. Ya habis enak gimana? Terus berapa lama itu hubungannya berjalannya? Hampiran setahun lah, udah hampir mau nikah juga. Serius? Mm-mm. Terus nggak jadi? Enggak, Kok bisa? ada something. Iya, ceritain dong. Aduh, privasi udah kotor nonton ntar kan. Ketemu lagi di podcast Lendar Lendir bareng gue Lord, dan seperti biasa gue ditemenin sama partner gue. Wah, Kim So Hyun. Siap Mang Nathan. Apa sih emang? Kan gue biar jadi idol Korea. Iya, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bareng bintang tamu kita. Siapa namanya? Bila Futur. Bila Iya, Futur. Bila Futur. Masa depan. Enggak, itu korelasinya apa? Harus salaman. Biar ada koneksi, coy. Jangan sampai lo cium bentar lagi. Mau cium? Enggak. Oke, Bill. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sih nggak sibuk apa-apa, off aja. Kalau dia Ibu sibuk. rumah tangga lah. Hah? Ibu rumah tangga? Iya, kan anak udah 3. Tapi nggak kelihatan loh. Emang dari situ nggak kelihatan? Buka kacamata lo biar kelihatan. Wah, jangan. Ini buat ini. Jaga pandangan. Dila ini seorang DJ. Bila. Oh. Dila siapa? Dila. Ralat. Salah. Siapa tuh Dila tuh? Dila. Ceritain dong awal kali kamu bisa terjun di dunia DJ itu kayak gimana sih, tahun berapa? Baru sih. Tahunnya sih lupa ya. Cuman kalau masuk di angkatan sekolah itu kan sekolah juga kan. Oh, sekolah DJ dulu. Oke. Bukan autodidak. Di angkatan 2004, tapi kayaknya di tahun 2022 deh. Berapa lama kamu sekolah itu? Sekolah kurang lebih 2 bulanan. Sekolah 2 bulanan, habis itu kamu langsung on job atau gimana? Langsung. Jadi kan sekolah itu bayar langsung udah sepaket lah semuanya. Udah dapat headphone, dapat flash disk sih beli sendiri ya, cuman udah dapat lagu, udah dapat job training. Jadi begitu bisa mixing langsung. Oh gitu. Mahal nggak, Bill? Sekolah? Enggak mahal sih. Masih di bawah 5 juta. Sebuah 5 juta. Berapa lama itu sekolahnya? 2 bulan. Lu denger gak sih tadi dia ngomong 2 bulan? Enggak. Ampun, Bang Nathan. Jadi Salfok gua. salvo kamu apanya nih? Lu mata lu kemana? Kebiasaan. Lu tiap semua narsum lu pasti salvo. Iya. Gitu. Emang susah ya? Ya lanjut terus Apanya yang lanjut? ceritanya. Oh, ceritanya. Oke. Oke. Gimana jadi Bila memulai karir dari sekolah terus habis itu langsung terjun sebagai DJ atau FDC? FDJ. Kenapa kamu mau sekolah itu? Apakah ada yang nawarin atau kamu memang sebelumnya udah tertarik di dunia per-DJ-an? Tertarik sendiri. Jadi awalnya kayak nemenin teman kerja nih di kafe. Nah, terus ngeliat DJ tuh kok kayaknya keren gitu kan. Ini kayaknya wow nih kalau gue ada di panggung itu gitu kan. Ya udah tuh ngerayu nyokap minta disekolahin. Buat perjuangan juga sih. Oh gitu, ngerayunya. nyokap ngedukung? Akhirnya Berarti sebelumnya nggak boleh dong? nggak boleh. Kata nyokap kenapa? Karena itu dunia malam. Oke, ya. Begadang mulu nanti. Bisa. Bukan masalah begadang, kalau kata nyokap menghibur para setan. Makanya nggak dibolehin kan. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat meyakinkan nyokap langsung datang buat daftarin. Emang kamu bilang apa ke nyokap sampai akhirnya dia teryakinkan tuh? Bilangnya sih nggak bakal mabok. Utama ya, nggak bakalan mabok, nggak bakal aneh-aneh. Ya udah, akhirnya kan duit juga, Ya. duitnya banyak gitu kan. Mahal ya bayarannya ya? Ya tergantung, kita harus punya nama dulu kan. Nama lumayan, bayaran baru lumayan. Tapi kamu menjalani itu berarti udah cukup lama, sampai sekarang masih aktif? Terakhir aktif bulan kemarin. Oke, terakhir Sekarang aktif. emang lagi mau nge-offin diri sampai tahun baru lah, baru
on lagi. Oh, lagi vakum. Lagi vakum. lagi vakum dulu. Apa hibertus? Kenapa capek apa kebanyakan job nih? Tuntutan dari keluarga sih, nyuruh off dulu. Nah, di dunia DJ itu kan kita tahu nggak melulu hal-hal yang bagus ya, nggak melulu hal-hal yang lurus-lurus aja. Pasti ada hal-hal yang negatifnya, yang ngeselinnya, yang pernah nggak kamu sampai gua kapok nge-DJ? Buat kapok nge-DJ-nya sih enggak ya. Cuman kayak lebih kapok pas nggak sadarnya aja. Lah emang kenapa kok bisa nggak sadar? Terlalu banyak minum. Kamu yang suka minum atau kamu Aku yang suka. Oke. Emang kenapa? Jadi kalau perform nggak minum pun itu nggak bisa punya gaya. Jadi kayak flat Iya, diem kayaknya nggak gitu. lepas ya, nggak lepas, nggak pede lah, nggak pede. Bener, nggak pede banget. Apalagi ngeliat audiens kan, ngeliat Apalagi crowd. penonton. Aduh. Nervous. Iya, benar-benar. Kadang-kadang itu memang yang ngebuat kita percaya diri tuh ya kena minuman atau misalnya ya minum. Kadang kalau awal main sih nggak banyak minumnya, tapi kalau udah di atas buat DJ itu tamu yang maranin buat ngasih minum tuh pasti banyak. Oke, kalau tamu itu berarti harus kamu terima atau kamu ada penolakan kalau misalnya lagi perform? Pernah ada penolak, cuman dari pihak kafenya, kayak residen ini ngebilang ini di bawah ada ember. Udah kalau diminumin, mangap aja. Oh, berarti udah prepare ya? Udah Iya, prepare ya? mangap aja. Pura-pura nunduk, buang situ di ember. Iya benar sih, benar, buat ngejaga diri juga. Tapi pernah nggak ada yang sampai frontal tuh audiensnya ke kamu, sampai kayak nyolek-nyolek gitu? Enggak, karena kan kadang kalau di tempat yang bagus pun dijagain kan. Tapi kenapa kamu ngerasa kalau misalnya DJ itu udah jadi pekerjaan yang bagus buat kamu? Ya udah ngerasain duitnya enak, ya kan? Ya udah terus jadinya. Penasaran. Di satu tempat atau Penasaran. ada beberapa tempat? Udah banyak. Udah banyak. Sebelumnya kan ngeresiden juga. Lepas dari residen terakhir di tempat yang terakhir, baru mutusin buat kayak event aja. Karena event aja tuh kan sejam aja bayarannya udah mahal. Sebentar dah, residen tuh apa maksud? Netap. Oh, DJ yang netap. netap, yang setiap hari. Di Jakarta. Cari Jadi paham ya kalau ada bahasa residen itu apa ya? Iya. Bagus. Selama nge-DJ pernah nggak kayak ada kelakuan konyol-konyol dari tamu gitu? Dia Mereka tuh kelakuannya kayak gimana aja ada sih om-om itu? datang terus kayang depan kamu. Iya. Enggak juga sampai kayak gitu. Kelakuan orang-orang dugem tuh kayak gimana sih? Rata-rata Random. Kayak gimana tuh contohnya? Bingung juga ya. Kadang suka kayak ada yang ngajakin berantem kalau yang perempuannya. Masa ngajakin kamu berantem? Iya, terakhir keluar dari tempat residen yang terakhir kena berantem. Lah kenapa? Sensi dia. Sama-sama mabok. Lu biasa aja dong. Iya. Awal kan gue baik-baik kan. Iya. Kenapa nyenggol? Langsung dibetot rambutnya kan, ya udah berantem. Itu yang begitu jangan diajak main tuh, mabuknya rusuh. Rese. Males. Serombongannya banyak banget, tinggal dari 15 orang. Aneh-aneh loh, beneran. Tapi kalau di tempat DJ tuh ada kayak SOP-nya gitu nggak sih? Misalnya deh nggak boleh ngapain gitu. Kamu nggak boleh pacaran sama tamu iya, atau iya. apa itu? Nggak boleh ngeduluin LC lah istilah katanya. Maksudnya ngedulin LC Jangan tuh? kayak jangan bersaing sama LC-nya. Kita kan FDJ nih, kebanyakan FDJ lain itu kalau residen berantem sama LC, rebutan tamu. Oh gitu. Jadinya kalau kayak SOP sebagian kafe ya, itu semuanya pasti di ultimatuminnya ngalah sama LC. Oh iya benar. Jadi kalau kita ada tamu, jangan kita dulu yang nemenin. Bilang ke tamunya tawarin dulu LC. Baru ntar kalau dia udah sama LC kita nimbrung situ juga nggak masalah. Tapi kalau tamunya seraknya sama DJ-nya gimana? Iya, langsung minta sama DJ-nya gitu. Banyak itu, pasti kebanyakan juga maunya sama bilanya gitu ya. Iya. Cumannya disuruh jaga jarak lah. Normal, harus normal, jangan kayak LC lah kelakuannya. Jangan kelihatan kita apa namanya open ke tamu juga ya. Kecuali kalau si LC-nya udah nolak, mungkin beda cerita ya. Iya, misalkan dia tetap kekeh maunya sama Bila gitu. Ya intinya jangan sampai kayak LC. LC kan kalau nemenin kan barbar. Iya. Nah kalau kita harus jaga sikap gitu. Oh iya, kayak di kondangan-kondangan ya duduk manis gitu. Iya udah duduk gini main HP ya kan. Kemayu. Minum ya. apa mas gitu ya. Tapi Bill, kalau misalnya gue dengar dari cerita lo kan berarti terjun ke dunia malam bener-bener pure dari DJ atau sebelumnya memang lo suka Enggak. dugem?
emang suka dugem dari sebelumnya. Udah lama sih kalau gelut di dunia malam, jadi DJ baru. Oh, atau sebelumnya ada pekerjaan di dunia malam nggak ada? Sebelum nge-DJ gitu. Oh, sempet freelance. Sempat freelance, cuman ya itu freelance nemenin teman kerja yang ngelihat DJ pertama kali kan biasanya karaoke kan. Iya. Pertama kali yang lihat DJ langsung kayak tertarik gitu. Langsung minta sekolahin. Dunia malam gitu kan biasanya identik nih sama aktivitas seksual gitu. Oh, oke. Bila ada ini nggak ada kayak ya pengalaman yang berkaitan sama hal-hal kayak gitu? Berkaitannya secara pribadi gitu. Yap. Ya mungkin dari tamu Bila sampai akhirnya jadi kita ngerum yuk. Kita kamu mau nggak temenin aku malam lanjut, ini? Ya. gitu. Belum Kan pernah sih. Rata-rata hal itu kan ya biasa lah lumrah gitu Iya, kan. iya. Tapi ada nggak yang sampai Bila mengalamin itu atau sampai Bila jatuh cinta dan akhirnya punya hubungan? Kalau jatuh cinta punya hubungan pernah. Pernah. Hmm. Kenalnya dari situ. Iya, kenal dari klub situ. Nah, Terus berapa lama itu hubungannya berjalannya? Hampiran setahun lah, udah hampir mau nikah juga. serius? Terus nggak jadi? Enggak. Kok bisa? Ada something. Iya, ceritain dong. Aduh, privasi udah takut orang nonton ntar kan. Tapi Bill, are you free? Iya. Setiap Karena kamu kan berhubungan? udah berhubungan lama kan, udah tinggal bareng juga. Oh gitu. Nah, ini gue penasaran kenapa rata-rata bisa sampai tinggal bareng ya? Keseringan nginep, ya udah tinggal bareng aja gitu kan. Oh, di tempat kamu? Iya, Oh, kamu ngekos atau gimana? ngekos. Oh, nah jadi gitu ya, lu cari Iya, cewek iya. yang ngekos. Paham ya sampai sini? Iya. Jadi harus sering check in dulu ya? Enggak, numpang hidup Pacaran sebenarnya, dulu. numpang hidup. Pacaran dulu. Terus tinggal bareng. Karena kan kalau udah sayang kebanyakan perempuan nggak mau ditinggal. Tapi emang bener cinta berawal dari nafsu itu bener ada? Nggak mungkin, gue nggak percaya orang ngelihat Bila itu nggak karena nafsu awalnya. Itu pasti sih, kadang risih sama diri sendiri juga. Emang kenapa? Duh, pengalaman kayak seks kayak gitu tuh udah parah banget. Kayak lagi naik motor, terusnya orang nih tiba-tiba lagi nih di atas motor. Sumpah. Nah, itu kan sempat Nggak lo sentil, nih anjing tidurnya. Itu aja sempat takut ngebalap karena dia bawa motor tangannya udah begini kan, dari belakang tuh kelihatan. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Freestyle coy. Masih zamannya nonton balap motor, Oh. belum jauh sebelum jadi DJ. Oh, anak bengkel dulunya. Cabe-cabean. Itu dilemparin, jadi udah ngebalap nih, Iya. orangnya juga udah jauh kan, udah tuh pelanin motor lah ya kan, pelanin motor tuh dia ngebalap dari belakang, dilemparin lah, kena sini semua. Ih, sumpah itu langsung, masih ingat itu di Terminal Rawamangun. Itu langsung mampir ke terminal, beli air, beli hand body, Dia udah sampai pakai ngincer ya? tanah. Wah, cewek nih kata dia. Iya, enggak, dia emang sebelum Kok bisa ngeker gitu ya? sebelum lewat itu Kena kilo. begitu. Udah niat banget itu dia, udah niat banget. Menurut Bila penting gak sih? Penting, Kenapa penting? Ya kalau nggak penting nggak karena bakal udah jadi ngerasain anak rumah tangga kali ya, ya. Nah, jadi ngerasanya penting. Antara nggak nge sama nggak dikasih karena duit, dia kan mending mana? dia kan apa namanya? Mending nggak sih, daripada nggak dikasih duit. Tapi bener, ada kan, ya gue banyak dapat cerita ya, Iya, bintang iya, tamu iya. kita juga beberapa bilang banyak cowoknya yang numpang hidup pada akhirnya, ya kan, berkali-kali Benar. pada numpang hidup. Kalau Bila tipikal yang show lo kerja, gua kerja, atau udah lo nggak usah capek-capek kerja biar gue yang kerja. Pasti di awal bucinnya nih, dia pasti Bila suruh berhenti kerja, biar Bila aja yang kerja karena penghasilan juga udah lumayan kan. Gak apa-apa deh lu mau kondo gitu. Tapi ntar kalau udah nggak bosen sih, kayak udah lama gitu ngejalin hubungan, pasti dia yang duitnya Bila tarik. Tapi sekarang Bila udah married lagi atau gimana? Enggak, masih gini-gini aja. Cowoknya yang itu, yang terakhir ini, atau beda lagi? Yang terakhir tetap udah nggak, apa ya, kayak udah males juga lah kenal cowok-cowok, bikin nama jelek juga. Nama siapa yang jelek? Nama siapa? Bila. Ada masalah apa emangnya? Jadi DJ tuh kayak pacaran sama siapa aja kepantau gitu. Oh, Sebenarnya enggak juga. Banyak CCTV coy. Enggak di DJ doang, di dunia entertain pun Nah, orang bakalan banyak kepo sama kita. Iya, Kita nggak punya pacar aja. Nih gue perkara pakai cincin ini disangkain gue udah punya istri. Jadi kayak sempet dibilang, ih murah banget sih lu DJ mau sama dia gitu, nggak ada duitnya gini-gini. Emang Kayak gitu lah. emang patokan itu harus uang ya?
Harus kalau di dunia malam. Ngelihatnya dari mana? Dia berduit apa enggak? Pokoknya kalau yang datang klimis berduit tuh. Gue nggak percaya Ada nonsen. laki-laki pakai sarung, pakai sandal jepit. Gue nonsen loh. Orang dilihat dari stylenya untuk menentukan dia punya uang apa enggak. Nonsen buat gue. Tapi Bill, lu kenal itu pertama kali kapan? Awal-awal nikah lah. Awal Perawan juga sama suami sih, alhamdulillah ya. sama suami. Ya gimana tuh pas pertama kali? Masih Ya. melongo, nggak ngerti. Malah pas perawannya keluar juga, oh men sekali gitu, nggak ngerti. Jadi emang kayak masih polos banget gitu. Nikah itu kan bener-bener di usia yang belia waktu itu pertama kali. Nah biasanya kalau main berapa kali Bill? Seminggu Bill? Kebanyakannya Lu kalau ngitungin berumah kali. tangga, iya pasti suaminya yang nafsu banget. Emang suka ngitungin bila? Enggak, itu bisa hampir setiap hari, kadang sampai ngamuk. Oh kalau nggak dikasih ngamuk. Bilanya yang ngamuk, capek lo gitu, ngapain sih setiap hari gitu kan. Ya abis enak gimana? Bil, Dia tato lo bilang ada apa? arti khusus nggak? Enggak ada sih, cuman ada pengalamannya, ada ceritanya. Nah, Nah. cerita ini kan gue lihat yang kelihatan ada 3 nih ya, sama di pundak. Belakang. Nah. Ini belakang tato pertama. Oh justru di belakang tato pertama. tato pertama. Kenapa ditato di belakang? Kepengen aja ngeliat temen tato. Oh berarti bukan ada embel-embel apa-apa. Enggak. Terus yang abis itu yang mana? Mana dulu ya? Ini. Ya Ini itu 2 kali Scorpion. ditiban. Tadinya? Awalnya Scorpio doang gitu, kayak tato orang keluar penjara zaman dulu gitu kan. Hmm. Itu natonya bareng bokap pertama kali. Oh gitu. Mm-mm. Asik juga Jadi keluarga lagi lo ya. lagi jalan ke mall, ada tukang tato, "Pak mampir sini," tarik kan. Ngapain sih gini-gini? Udah bayarin. Langsung bikin. Nah, terus yang ini deh, kalau ini pas masih Ini kayak nama ya, ngekos. inisial ya. Inisial. Ya apa itu Nama makna panggilan. tatonya Bill? A, ini inisial A. Asu. Anggra dong. Anjay, Panggilan anjay. kecilnya kan Anggra. Oh Oh, Anggra. Anggra. Tato belakang juga ini Anggra namanya. Tapi Bil, lo kan udah berpengalaman dalam arti lo juga udah berpengalaman. Sebenarnya itu nggak terlalu nafsu malah. Nggak terlalu nafsu sampai 3 laki lo. Gimana Ya, itu- ceritanya? Merekanya yang nafsu. Oh gitu. Kamu Tapi nikmatin kan lu aja udah- gitu. Iya, kadang dibilang lagi tidur aja tuh tiba-tiba melek udah nggak pakai celana. Oh gitu. Iya, kadang dipakein celana dalemannya udah nggak ada, tanda tanya dong. Tapi kan kalau yang gue tahu ini ya, cewek itu katanya nih justru lebih nafsu dibanding cowok. Tergantung nih. Kalau Bila ini gue pengen tahu dia tipikal orang yang harus kena minuman dulu baru apa dia ya udah. Pokoknya semua harus di alam bawah sadar, kalau nggak malu. Malunya? Ya malu. Nggak tahu kenapa. Aneh loh Pokoknya malu. mau ngelakuin apapun itu kayak harus pakai alkohol dulu. Kayaknya nggak nikmat deh. Gue kalau udah kebanyakan minum malah malas gue beneran. Kalau lu selama ini harus mabok sih, kalau nggak ya udah diem aja. Terus kalau misalnya lagi sama cowok lu harus mabuk juga. Kalau nggak gitu nggak seru. Berarti kalau kayak gitu lu nya yang liar. Lu nya yang nggak diem aja. Lu nya yang banyak gerak gua rasa. Nah, iya tuh betul. Terus gimana bisa lu ngerasain apa namanya lu jatuh cinta kalau kayak gitu? Lu cuma nikmatin berdasarkan minuman. Nyaman sih. Matamu nyaman, apa nyaman? Ngeselin banget. Berarti sekarang lu lagi ini Bill, lagi nikmatin masa single lagi nih berarti. Iya. Bil, kenapa lu harus berhenti apa namanya stop dulu lagi berhenti dulu? Karena sekarang lagi nempel sama keluarga, udah nggak ngekos. Jadi harus ikutin aturan dulu. Jadi harus ikutin aturan dalam arti lu nggak boleh bekerja lagi atau gimana? Iya. Harus jauhin dunia malam. Nah gue yang bingung ya gini. Kenapa sih lu pada percaya gitu sama omongan apa sama orang-orang menjanjikan pernikahan dari sebuah dunia yang memang kita udah tahu dunia itu tuh bukan dunia yang memang orang pada umumnya gitu. Justru itu nih terakhir pengalaman yang terakhir. Baru pertama kali juga kenal sama cowok yang namanya di dunia malam. Oh gitu. Oh, Sebelumnya oke. bukan dari Jadi, dunia malam cowok-cowok lo. bukan. Jadi gimana tuh kejadiannya? Pada suatu hari. Kejadian dari awal kenalnya. Iya. Kenalnya sih kayak nongkrong deh gitu kan. Ah. Sama anak-anak tim joget nih. Lagi pas nganggur juga tuh. Tim joget tuh apa? Ya kayak yang suka ngeramein crowd. Oh iya. Terus. Nah terus sering minta jemput kan buat nongkrong gitu. Karena kan nggak punya pacar kan. Jadi terus dia salah satunya lah gitu. Nah akhirnya pada ngejodoh-jodohin. Oh. Terus Ya udah, namanya lagi single juga kan. Ya udah coba aja deh dulu gitu. Coba. Coba. Lu kira
Terus akhirnya PDKT tuh. Iya PDKT akhirnya dan seterusnya dia jemput dulu tuh. Oke. Nggak langsung pacaran. Tapi kalau gue dengerin flow-nya sama ya, jemput, Iya, antar jemput. Sampai akhirnya dia tinggal di Lu kosan. kebaca lawan banget sih kayak gitu. Polanya kayak gitu terus. Berarti di kosan sering gitu juga dong. Tune up. Lebih tepatnya sih ganti oli samping. Ganti oli samping. Kan Vespa dia. Terus momennya apa Bil sampai akhirnya mutusin buat ngajak merit gitu waktu itu? Gue tahu tuh pasti kejadian itu abis deh. Gimana ya namanya udah lama juga Iya, kan. Iya. Keluarga udah kenal, terus udah pernah main ke rumah dia juga, udah ketemu nyokapnya juga gitu kan. Atau lo yang bandel? Lo yang bandel? Bandelnya Ya bandel, lo yang bandel. sampai batal nikah gitu. Heeh. Bandel sih sama-sama bandel, cuman pasti yang mulain dia duluan. Selingkuh dia. Ya gitu. Kembali ke alam. Terus itu berarti yang mutusin kamu atau dia? Aku yang mutusin. Lu kenapa tiba-tiba jadi aku kamu? Maksud aku dong. Banget lu. Momennya lagi dapet Oh, coy. mulai dapat. Jadi kayak 3 hari Jadi kamu yang sebelum mutusin? 3 hari sebelum merit itu. Hah? 3 hari sebelum merit? Jadi kan pokoknya bukti-buktinya tuh kekumpul itu pas 4 harinya lah. Jadi lagi mainin HP-nya, dianya udah tidur, tiba-tiba ada video call masuk. Oke, terus Angkat dong. kamu yang angkat. Oke, terus. Oh, bukan tetangga yang angkat, pakai ditanya lagi. Itu kan masih gelap kan keadaan kamar kan. Terus, Jadi iya. perempuan itu nggak ngeliat tuh siapa yang ngangkat. Oke, terus? Terus perempuannya Pertama langsung, kali kata-kata yang dari si cewek itu Nah, itu. ngomongin apa? sayang di mana? Oke. Langsung gitu kan. Tapi kalau bahasa sayang dalam dunia malam bukannya hal biasa ya? Enggak. Beb, sayang. Itu kalau cewek ke cewek mungkin. Tapi kalau cewek ke cowok itu nggak normal. Oke, lanjut lagi. Terus? Ya udah itu di situ sebenarnya masih maafin dia, cuma nangis doang. Kenapa sih kok selingkuhin lagi? Iya. Gitu Lagi? kan. Itu 2 harinya sebelumnya habis ketahuan juga. Dengan cewek yang sama. Enggak, beda cewek. Beda cewek. Di situ masih bertahan kayak ya udahlah nih udah ada tanggalan buat merit ya kan. Iya. Terus juga dia berubah mungkin lagi puas-puasin. Masih optimis. Masih optimis. Mungkin dia masih puas-puasin sebelum nikah kali. Iya, Gitu kan. Oke, terus alasan dia apa waktu ke gap kedua kalinya tuh? Aku nggak tahu. Hah? Pura-pura bego gitu dia? Terus nanya pas bangun tidur, kamu kenapa semalam nangis? Terus? Emang aku ngomong apaan aja kamu nggak denger enggak? Emang itu keadaannya lagi pulang nongkrong ya, Iya, habis iya. sama-sama mabok. Ya udah lihat aja di HP gitu kan. Aku nggak tahu dia gini. Ternyata di chat lagi tuh perempuannya. Kan di situ kan bilang pura-pura jadi dia. Iya. Ngaku-ngaku jadi dia, balas chat. Kenapa? Video call gitu kan. Mau nyuruh lu main ke sini gitu. Main kemana? Nyebutin salah satu nama klub lah. Iya. Nyebutin salah satu nama klub, terus gue udah mau merit loh gitu. Nah terusnya pas besokannya lagi ketahuan lagi kan dia teleponan atau chatan gitu. Nah terus langsung bila telepon pakai nomor pribadi Bila kalau nggak salah tuh waktu itu. Iya. Ceweknya. Terus Bila tanya kan, emang dia chat apaan aja? Pas kemarin kan udah dibilang dia mau merit. Iya, terus dia balas lagi kok paginya meritnya ntar kalau udah nemu jodohnya. Ya kan sakit banget kayak gitu kan. Nggak dianggap dong. Iya, jadi malam itu ketahuan pun dia nggak kapok. Oh, berarti dia beneran numpang hidup sama lu. Numpang hidup sih nggak, karena posisinya terakhiran ini dia yang ngebiayain. Ya, sekarang gini, orang kalau udah nyaman di satu tempat dia malas sekali nyari tempat lain. Noted. Noted. Terus dari situ akhirnya kamu mutusin buat yaudah deh nggak usah deh gitu. Ya itu pas terakhirnya minta jemput ya. Itu ini jadi dulu kali, berontak dalam hati dulu kali, nggak mungkin nangis segampang doang. itu. Enggak, itu bener-bener yang kayak legowo banget, tapi nangis tetap. Jadi kayak ya udah masih optimis. Nah terakhir meledak bila lagi minum, lagi main ke rumah tante minta jemput, terus dia bilang, lu jadi ngandelin gua doang nih buat antar jemput. Lo kan emang tugas laki-laki. Ya kan tinggal serumah gimana sih Ini maksudnya? Iya kan? playing victim. Nah itu betul. Yang aneh itu kalau gua pulang sama cowok-cowok lain gitu kan, Iya. atau enggak gue pulang sendiri padahal gue punya pasangan, itu baru lu bilang aneh gitu kan. Ya bener, aneh Bener, itu bener. sih, bener. Bill, gue nanya agak ini ya. Mereka sayang nggak sama anak-anak lo?
Dibilang sayang sih, sayangnya sama yang bontot doang ya. Karena kan yang tinggal sama Bila waktu di kosan yang bontot doang. Oh gitu, yang bontot ngikut Bila. Mm-mm. Ya, terus setelah ya breakdown itu, dia ada upaya kayak ini nggak sih, kayak minta balikan gitu-gitu? Minta balikan sih enggak, cuman kayak ngebaik-baikin juga. Terus kayak kan bukan mau gue yang batalin nikah, kan lu yang maunya nggak ada pernikahan gitu. Jadi tetap egonya tetap tinggi. Setiap hari lu melakukan seks sama dia? Enggak setiap hari juga sih. Sepengennya aja. Pengennya dia, Gimana? pengennya dia aja. Kan lu lagi ngantuk, lu nggak tahu. Lu nggak tahu, lu kan tahu nikmatnya doang. Tapi pernah nggak Bil sampai nemuin kayak tamu yang apa namanya di luar dari hubungan sama dia tuh, nemuin tamu yang ayo sama gue yuk, temenin gue yuk gitu? Banyak, cuman Banyak? kan Bila tolak-tolakin. Gak ada satupun, ya kali nggak ada satupun yang lo ambil. Iya, nggak ada Nggak ada, kecantol paling gitu kalau di satu. dunia malam kecantol langsung pacaran. Nggak Gitu? pernah sama tamu. Ya jatuhnya sih tamu ya. Member. 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 Ya lucu aja gitu maksudnya. Tapi tipikal orang yang gampang jatuh cinta berarti Bila ini ya? Atau lebih butuh status sebenarnya? Kalau Bila tipikal orang yang lihat fisik. Oh Lihat gitu. fisik dulu. Jadi mau enggaknya tuh lihat fisik. Kalau fisik udah lumayan oke, istilahnya menurut kriteria lah. Ya udah nih ntar gue kunci deh, gitu kan. Asik, gue kunci bahasanya. Bahasanya gue Kunci deh ya kunci. kan. Terus ngobrolnya dulu kan yang dilihat. terus? Kalau ngobrolnya asik, nggak jamet lah istilah katanya. Gimana? Kadang ada yang jamet gitu kan. Bahasa jamet tuh gimana ya? Baku bahasanya. Yang pernah lo temuin bahasa jamet tuh gimana? Hai sayang, apa kabarmu hari ini? Kayak gitu. Ya itu jijik deh. Bukan kayak Apakah bapak-bapak kamu gitu. sedang sibuk? Ya pokoknya kayak gitu-gitu Nggak lah, bapak-bapak jamet. doang kali kayak gitu. Iya, ada kadang anak muda kayak gitu. Nah kalau cakep kayak gitu juga nggak mau. Kayak ilfil ya. Ilfil sendiri. Berarti Bila tipikal orang yang nggak terlalu banyakan gimmick, tapi yang nggak ini juga, nggak kaku juga gitu. Iya. Pengalamannya Bila sebenarnya kalau menurut gue ya bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman yang lagi pengen merit juga gitu. Yes, terutama after kalian berkecimpung di dunia malam. Ada ini nggak Bil, pesan-pesan gitu? Atau masukan dari Bila? Ya kalau buat yang mau merit, apalagi kenal di dunia malam ya, kayaknya untung-untungan deh pasti kan dapetin cowok yang benernya. Kayak nyari door prize. Iya bener kan, tapi iya sih, nggak iya sih. 100% Betul, cowok yang di betul. dunia malam brengsek kan. Iya. Iya. Mungkin Terus? emang bilangnya lagi apes gitu. Ya jadi kayak pesannya, kalau emang udah cinta terus dapetin cowok yang modelan kayak Bila dapetin, ya udah kuatin iman aja udah sama batin. Makanya gedein itu Amin, Imun, dan Iman daripada Imron. Imron gede tapi lu nggak punya nyali buat nikah buat apa? Iya. Anjay. Culun.